Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita, wajah-wajah yang penuh semangat. Apapun yang terjadi dalam keadaan kita, tapi kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya rindu untuk kita satu sama lain. Mari kita berjabat tangan, kita katakan Shalom. Tuhan Yesus baik. Dengan
Kami pada pagi hari ini bersatu hati memuji kemuliaan nama. Karena kami rindu Tuhan untuk hadir di dalam bait. Kami rindu Tuhan akan sabda firman. Kami rindu Tuhan kumpul bersama dengan saudara-saudara kami memuji memuliakan nama. Ya Bapa, ya Tuhan kami, dimuliakan Engkau ya Bapa. Kiranya Engkau berkati kami, memberkati ibadah kami. Ya Bapa, kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang ada di tempat ini, yang baik dalam perjalanan maupun yang sedang sakit. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan antar ke tempat ini untuk beribadah bersama-sama untuk memuji ibadah. Ya Bapa ya Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Biarlah firman yang akan dikatakannya itu hanya bersatu di Kau saja. Ya Bapa, biarlah doa kami yang jauh dari kesempurnaan ini. Biarlah ibadah kami, puji-pujian kami hanya untuk menyenangkan Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan
Pimpin kami akan menerangkan sabda firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, Engkau akan menasihati kami, Engkau memimpin kami dengan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah mana kami duduk diam, kami rindu, hati kami cukupkan Engkau Tuhan. Dan kiranya urapan-Mu pada hamba-Mu menyampaikan sabda firman-Mu dan kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Walaupun di sebelah sana ada suara yang sangat keras, tapi saya percaya ada suara Tuhan yang akan berbicara lebih indah di dalam hati kita. Pagi hari ini kita akan belajar tentang kemana engkau membawa hidupmu. Kemana engkau membawa hidupmu. Yang bisa membawa hidup kita, siapa saudara? Yang bisa membawa hidup kita ke hal yang istimewa yang Tuhan sediakan, atau ke hal-hal yang duniawi yang ada di dalam dunia ini, siapa saudara? Siapa? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Oleh karena itu, kemana engkau membawa hidupmu? Tuhan ingin membawa hidupmu ke dalam kemuliaannya, tetapi keputusan terletak kepada diri kita sendiri. Kalau kita tidak mau membawa hidup kita kepadanya, maka kita tidak akan menikmati. Mari yang pertama. Yang pertama, judulnya kemana engkau membawa hidupmu. Sekali lagi, siapa yang dapat membawa hidupmu adalah, katakan, masing-masing katakan dirimu sendiri. Mari saya bertanya, siapa yang dapat membawa hidupmu? Dirimu sendiri. Segala keputusan terletak kepada pribadi kita, bukan terletak kepada Tuhan. Tuhan menyediakan, Tuhan mau sesuatu yang paling baik dalam hidupmu, tetapi keputusan terletak kepada dirimu sendiri, kepada diri kita masing-masing. Saya mau pilih yang mana? Terletak kepada diri masing-masing. Karena kenapa saudara? Alkitab membawa kepada kita suatu pelajaran yang ada di dalam kitab Kejadian. Kita masuk bagian yang kedua. Mari kita lihat kembali dalam kitab Kejadian. Kita tahu ada berapa pohon yang istimewa? Dua. Yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat dan pohon kehidupan. Kenapa ada dua pohon? Kenapa tidak hanya satu pohon? Karena Allah menyediakan yang terbaik. Allah menyediakan
Dia tidak pernah memaksa kita, tetapi dia dengan kasihnya dia berusaha menghimbau kita, dia berusaha berbicara dalam kehidupan kita supaya kita membawa hidup kita kepada yang terbaik yang Allah sediakan bagi kita, yaitu pohon kehidupan. Mari sekarang kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6. Salah seorang dengan jelas membacakan Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Mari silakan. Baca yang keras karena di sana ada suara yang keras. Ya. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti seram yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam percikan. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Ayat-ayat yang sangat indah yang menggambarkan ada dua pilihan, jalan orang fasik dan jalan orang benar. Jalan orang fasik adalah jalan dari Hawa yang memilih pohon pengetahuan baik dan jahat. Jalan orang benar adalah jalan yang memilih kehidupan. Bukan hanya kehidupan yang ada di dalam dunia ini, tetapi kehidupan sampai dengan kekekalan. Mari kita perhatikan lebih dahulu pohon pengetahuan baik dan jahat. Menurut Bapak Ibu Saudara, pohon itu sangat indah apa tidak? Indah? Bagaimana kok udah? Pohon pengetahuan baik dan jahat itu indah? Ya. Sangat indah, saudara. Jangan anggap pohon pengetahuan baik dan jahat yang diletakkan di tengah-tengah taman itu adalah pohon yang jelek. Tidak, sangat indah, sangat menarik, ya. Sehingga walaupun di sebelahnya ada pohon kehidupan, yang sebenarnya di sana ada sinar kemuliaan, tetapi Hawa dan Adam lebih tertarik untuk mendekat kepada pohon pengetahuan baik dan jahat. Demikian juga keberadaan manusia di dalam dunia ini. Allah menyediakan pohon kehidupan, satu kehidupan yang luar biasa. Dan kehidupan itu akan berjalan terus naik sampai kepada kemuliaan kekal selama-lamanya. Tapi di samping itu, saudara melihat kehidupan yang lain di dalam dunia ini, seperti pohon pengetahuan baik dan jahat.
Yang lain itu kadang-kadang kelihatan sangat indah. Yang lain itu kelihatan sangat istimewa. Tapi saudara, seperti kemarin saya katakan di WA, ada yang mengatakan bahwa si iblis tidak bisa membuat surga itu indah. Tidak mungkin. Di sana adalah tempat penghukuman bagi iblis. Iblis tidak punya kuasa, tetapi iblis bisa membuat jalan menuju ke neraka itu indah. Iblis bisa membuat jalan ke neraka itu indah. Bagaimana tidak indah kalau hari Tuhan, saudara, ada sesuatu hal yang istimewa, yang lebih baik. Di sana engkau akan mendapat sukacita di sana. Di sana engkau akan mendapat sesuatu yang istimewa di hadapan orang banyak. Di sana engkau akan mendapat mungkin yang lain. Di sana engkau akan mendapat uang jutaan. Buat kita jutaan saja sudah lumayan ya saudara. Di sana engkau akan mendapat segala sesuatu yang kelihatannya begitu mulia, seperti pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi ingat saudara, bahwa di sana engkau sedang dibawa menuju ke neraka. Engkau sedang dibawa menuju ke neraka. Satu saat ada seorang mendapatkan mimpi atau penglihatan dari Tuhan. Ia melihat ada artis yang terkenal yang pada saat ia katakan kembali kepada Tuhan, di sana ia mengalami suatu siksa yang mengerikan yang dilakukan oleh kuasa kegelapan. Kuasa setan itu berkuasa atas neraka, saudara. Pada waktu itu, orang yang mendapat penglihatan ini melihat betapa ngerinya aniaya yang sedang dilakukan oleh si setan. Dan orang ini melihat Tuhan Yesus menangis. Tuhan Yesus menangis melihat wanita itu yang mengalami keadaan yang begitu mengerikan. Tuhan Yesus itu sangat mengasihi saudara. Tetapi jikalau engkau memilih jalan yang tidak tepat, jikalau engkau memberikan kepada hidupmu kesenangan, kemuliaan, harta, kekayaan dunia ini lebih daripada Tuhan, kemuliaannya dan berkatnya, maka Tuhan Yesus menangis. Tuhan Yesus menangis. Apakah semua orang yang datang ke gereja pasti masuk ke surga yang kekal? Tidak. Dan itulah yang mendukakan hati Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan menangis. Sebab ia telah mengorbankan nyawanya, mengorbankan seluruhnya bagi engkau dan saya, supaya kita masuk ke dalam kemuliaan kekal. Tetapi kalau ia melihat
engkau sedang berada dalam jalan pohon pengetahuan baik dan jahat yang engkau lihat indah, dan engkau masuk sana, engkau memberikan hidupmu di sana. Saudara, itu sangat menyedihkan hati Tuhan. Tuhan mengasihi setiap orang yang pergi ke gereja. Tuhan mengasihi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu dia menangis waktu dia ada di dalam dunia ini. Waktu dia hampir akhir dari saat penyalibannya, dia masuk ke kota Yerusalem, dan ada banyak orang bersuka cita menyambut dia dengan sukacita. Tetapi ada banyak pemimpin-pemimpin Yahudi yang ada di sana, orang-orang yang istimewa di negara itu. Mereka sedang bertolak belakang. Dan apa yang dilakukan Tuhan pada saat dimuliakan oleh banyak orang, dia menangis, saudara. Dia menangisi Yerusalem. Alkitab mengatakan seperti itu. Dia menangisi kota Yerusalem, bukan kotanya, tetapi pemimpin-pemimpin, orang-orang yang ada di dalam kota itu. Karena mereka menolak keampunan, kemuliaan yang dia sediakan bagi mereka. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya saat itu dia menangis. Sampai hari ini dia menangis kalau melihat engkau sedang memilih pohon pengetahuan baik dan jahat. Mengapa? Mazmur 1 ayat 1, 4-6. Pohon pengetahuan baik dan jahat kelihatan di luar indah. Kelihatan di luar indah dan menarik untuk dinikmati. Tetapi di tengah keindahan itu ada ular yang dipakai oleh si iblis. Ada iblis yang penuh dengan tipu daya, menjauhkan Adam dan Hawa dari kebenaran. Kesalahan Hawa apa, saudara? Ia memasukkan diri dalam berkomunikasi dengan pemilik tipu daya, dengan bapa pembohong. Ia berkomunikasi, ia berbicara dengan bapa pembohong, dan ia bahkan dalam menyatakan firman Tuhan, dia tambahkan lagi. Si kuasa kegelapan memutar balik firman Tuhan, dan Hawa dan Adam, walaupun Adam tidak langsung berbicara dengan si iblis, dia ada di sana juga. Dan kemudian apa yang terjadi? Karena tipu daya kuasa kegelapan itu, maka mereka dijauhkan dari kebenaran, dari ketaatan kepada firman Tuhan, dan membawa perpisahan antara Allah dan manusia. Tadinya Allah dan manusia berada dalam
keintiman persekutuan mereka. Sungguh indah. Allah dengan kasih-Nya, dengan kemuliaan-Nya selalu hadir di antara mereka dan bercengkrama dengan mereka. Ada satu damai sejahtera, ada satu kemuliaan, ada satu keindahan hadirat Allah. Tetapi karena Hawa mendekat kepada si iblis, Hawa mau mendengar kata-kata si iblis, Hawa memperhatikan pohon pengetahuan baik dan jahat, dan dilihat buahnya sangat ranum, sangat indah. Saudara, maka Hawa dibawa oleh kuasa kegelapan jauh dari kebenaran, jauh dari Allah. Terjadi perpecahan antara Allah dan manusia. Manusia tidak lagi memiliki damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, segala yang indah yang ada di dalam dunia ini itu adalah sebuah kata lain kamuflase dari yang dibuat oleh kuasa kegelapan. Orang yang berjalan di padang gurun yang sangat panas itu, mereka sangat membutuhkan air. Tapi dari kejauhan mereka sedang melihat di jalan sana itu ada seperti air, ada seperti himpunan air yang segar. Tapi waktu mereka sampai di sana, itu adalah tanah yang kering, kerontang, tidak ada air di sana. Itulah yang dilakukan oleh kuasa kegelapan. Jikalau saudara masuk mendekat kepada sesuatu keindahan, kemuliaan, sukacita, kesenangan yang ada di dalam dunia ini, maka engkau mengalami kamuflase. Engkau tidak menemukan air itu. Engkau tidak mendapatkan damai sejahtera. Engkau tidak memiliki sukacita yang sebenarnya. Bahkan dikatakan secara kehidupan di dalam dunia ini, di dalam kitab Mazmur tadi, engkau seperti sekam yang diterbangkan angin, dibawa oleh angin kemana angin mau, dan saudara tidak menyadari. Hidup saudara tidak ada damai sejahtera. Hidup saudara tidak ada sukacita yang dari Allah. Hidup saudara seperti sekam yang terombang-ambing. Saudara, karena itu ada dua jalan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Kalau saudara masukkan diri dalam jalan orang fasik, hidup saudara akan seperti sekam yang diterbangkan angin. Tetapi pohon kehidupan adalah jalan orang benar. Mazmur 1 ayat 2 dan 3, dan mari kita lihat bagaimana jalan orang benar itu. Mari kita baca ayat 2 dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, bukan berarti orang yang memilih jalan yang benar itu
takut nanti kalau saya ada dalam jalan yang benar, nanti hidup saya berkekurangan, saya menjadi orang yang tidak menikmati kebahagiaan hidup, saya menjadi orang yang begini begitu. Salah, saudara. Tuhan tidak menyediakan yang menyakitkanmu. Tuhan tidak menyediakan yang membuat engkau menderita. Tuhan menyediakan damai sejahtera dan sukacita. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kalau saudara baca di dalam kitab Filipi 4 ayat 6-7 di sana, saudara akan mengatakan bahwa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita memiliki damai sejahtera yang melampaui, yang di atas segala akal kita, yang di atas segala kepandaian kita, yang di atas segala kemuliaan kita. Allah menyediakan hidup yang seperti itu. Dan Tuhan juga berkata, jikalau bunga bakung di padang dihiasi, jikalau burung di udara, burung pipit yang tidak ada harganya itu dipelihara oleh Dia, apalagi kita. Tapi seringkali saudara, engkau ditipu oleh kuasa kegelapan. Yang kau pilih adalah segala yang mulia di dalam dunia ini, yang akhirnya menjadikan dirimu seperti sekam yang diterbangkan angin. Itu tidak hanya pertama-tama memang itu berada di dalam rumah Tuhan, tetapi itu juga akan menyertai hidup kita sehari-hari apabila kesukaan kita adalah firman Tuhan. Dikatakan dalam Mazmur, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, hidup dalam kebenarannya, ada dalam damai sejahtera yang melampaui segala akal, ada sukacita surgawi, dan apa saja yang saudara perbuat berhasil. Mari buka kitab Roma 14 ayat 17. Silakan seorang membacakan. Mari. Roma 14 ayat 17, kemudian firman Tuhan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah bukan hanya perkara daging, perkara makan dan minum. Makan dan minum memang diperlukan, tetapi itu hanya untuk selama ada di dalam dunia. Perkara daging. Tetapi kalau kita masuk ke dalam kerajaan Allah, maka di sana ada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Engkau akan memiliki kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran membuat kita ada damai sejahtera. Kalau hidup dalam dosa, tidak akan ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Hidup dalam kebenaran ada sukacita. Sukacita yang luar biasa, yang engkau tidak dapat menikmati dimanapun kecuali di dalam Yesus Tuhan kita.
Mari yang terakhir kita melihat dari mana sumber damai sejahtera, sumber sukacita hidup ini. Kita buka Mazmur 84 ayat 10. Seorang membacakan. Mari. Mari jangan buang waktu. Silakan membaca. Tidak ada orang baca. Mari. Mazmur 84 ayat 10. Lihatlah desa kami, janganlah pandanglah wajah orang yang kau urapi. Mazmur 84 ayat 10. Satu hari di pelataranmu lebih dari 1000 hari di tempat lain. Apa saya salah ngetiknya? Jelas. Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Iya, maafkan mungkin saya ngetiknya salah ya. 84 ayat 11. Memang kalau di dalam Alkitab bahasa Inggris misalkan ayatnya berbeda dengan kita, ayat 10 gitu ya. Jadi kita tahu satu hari di pelataran rumah Tuhan lebih dari 1000 hari di tempat lain. Mengapa saudara? Kita buka Yeskiel 47 ayat 9 dan 12. Saya akan bacakan. Yeskiel, mari dibuka kitab Yeskiel 47 ayat 9 dan 12. Saya bacakan ayat pertama dulu. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu ke sebelah selatan mezbah. Ayat 9. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan jadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Manusia secara rohani sudah mati. Hidup rohaninya mati. Tetapi Yeskiel mendapat penglihatan. Ia dibawa ke rumah Allah. Bukan rumah Allah yang ada di kota Yerusalem. Rumah Allah dalam penglihatan Yeskiel. Dari bawah sebelah timur rumah Allah itu mengalirlah sebuah sungai. Lalu Yeskiel disuruh mengarungi sungai itu ya. Kalau bait Allahnya di sana, dari sana ya sebelah timur mengalir sungai. Mengalir sumber air yang menjadi sebuah sungai. Lalu malaikat berkata kepadanya, arungi sungai itu. Setelah dia mengarungi sungai itu,
pada awalnya sampai di pergelangan kaki. Kemudian dia mengarungi lagi sampai di lutut. Dia mengarungi lagi, airnya mengalir terus, dan dia mengarungi lagi, air itu sampai di pinggang. Lalu dia mengarungi lagi, ya. Malaikat tadi kan dibuat apa ya, seperti satu perhitungan panjang, 1000 meter dia sampai di situ, lalu mengarungi lagi 1000 meter, mengarungi lagi. Setelah sampai di pinggang, maka air itu sudah tidak bisa diarungi lagi. Dan dikatakan bahwa dari bait Allah itu mengalir air kehidupan yang membawa kehidupan. Pada saat air itu mengalir sampai ke laut, katakan. Kalau kita lihat di daerah tidak jauh dari Yerusalem sana, tentu ada satu tempat yang disebut Laut Mati. Laut Mati itu kadar garamnya sangat tinggi, sehingga di Laut Mati itu tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan. Kenapa? Karena kadar garamnya sangat tinggi. Orang juga tidak bisa berenang-renang di sana. Mungkin orang kalau masuk di situ dia ngambang di atas, ya, karena apa? Kadar garam yang tinggi di sana. Dan di tempat itu tidak ada kehidupan. Saudara, dapat digambarkan Laut Mati adalah bayangan kehidupan manusia di dalam dunia ini. Kelihatannya hidup, kelihatannya bergerak, kelihatannya istimewa, kuat, hebat, tetapi hidup rohaninya mati. Hidup rohaninya mati. Tetapi kemana air itu mengalir dari bait Allah dalam kehidupan seseorang yang berada, memasukkan diri di dalamnya, kemana air itu mengalir, maka aliran lebih hari akan lebih dalam. Kekristenan kita, kehidupan rohani kita akan seperti itu. Pada saat kita memberi hidup kita bait Allah, rumah Allah, jemaat Allah, ibadah-ibadah di rumah Allah, bukan gedungnya. Tapi bagaimana kita beribadah di rumah Allah dan lain sebagainya. Pada saat kita beribadah di rumah Allah, pada saat kita memuji menyembah Dia, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, air kehidupan surga itu sedang mengalir dalam hidupmu. Kalau engkau terus mengarunginya, seperti Yesir disuruh mengarunginya, berjalan di dalamnya, hidup di dalamnya, maka dari hari ke hari engkau dibawa air itu menjadi lebih dalam, sampai tidak terang. Kehidupan rohani saudara dan saya terletak bagaimana engkau memberikan hatimu berada di dalam rumah Allah, memuji, menyembah Dia, mengagungkan Dia, mendengar firman-Nya, memohon kehadirannya, dan hadirannya akan hadir dalam hatimu kalau engkau sungguh-sungguh dengan hati ada di sana. Dan kemudian engkau akan menjadi seorang yang memiliki kehidupan rohani jauh lebih dalam. Kehidupan rohani yang lebih dalam. Coba bayangkan, kalau misalkan engkau
selalu menjauhkan diri dari rumah Allah. Aku percaya Tuhan Yesus, tapi dia tidak suka pergi ke rumah Allah karena tidak ada yang indah seperti pohon pengetahuan baik dan jahat. Tidak ada yang indah di mata manusia, saudara. Maka engkau akan menjadi seperti sekam yang diterbangkan angin. Dari dalam rumah Allah itulah air kehidupan mengalir dalam hidupmu, mengaliri hidupmu, sehingga lebih hari kehidupan rohani saudara, persekutuan saudara dengan Tuhan menjadi lebih dekat. Amin. Sekali lagi, cintailah rumah Allah seperti Daud. Ia berkata, lebih baik satu hari di dalam rumah Allah, karena di sana saya mendapat aliran hidup kekal yang menuju kepada kekekalan, yang menuju kepada kemuliaan. Di sanalah engkau mendapatkan. Karena itu Daud berkata, aku sangat suka kalau ada rakyatku yang berkata, mari pergi ke rumah Allah. Dia rindukan semua rakyatnya akan menjadi seperti rajanya yang cinta rumah Allah. Yang mengalami indahnya kehadiran Allah dalam hidupnya karena ia cinta rumah Allah. Bapak Ibu, saudara, kita lihat apa akhirnya. Apabila air itu mengalir, maka engkau dijauhkan dari kematian, dan engkau memiliki kehidupan yang Allah berikan dalam kehidupan rohani, kehidupan yang nyata, kehidupan yang indah. Saya percaya banyak dari saudara mengalami indahnya hadirat Allah dalam hidupmu. Saya tidak bisa mengatakan, saya tidak bisa menggambarkan, tetapi kalau saudara masuk di dalamnya, engkau akan mengalami hidup yang sangat indah. Bagi saya kuat sampai tua karena indah di dalam hidup itu. Keindahan hadirat Allah itu saudara memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita yang luar biasa, sehingga apapun yang terjadi, saya sama seperti orang lain di luar sana mengalami banyak persoalan, mengalami banyak masalah, mengalami banyak tantangan, tetapi bagi saya keindahan hadirat Allah itu memberi kekuatan, memberi kekokohan. Bahkan tubuh saya sehat karena hadirat Allah. Bukan karena saya melakukan yang terbaik, bukan karena saya mencari segala sesuatu yang paling baik untuk tubuh ini, bukan saudara. Tetapi hadirat Allah yang indah itu mengaliri hati dan jiwa ini, sehingga hidup ini penuh dengan sukacita. Saya berharap setiap pribadi yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang ada di dalam aliran surgawi. Sungai air kehidupan mengaliri hidupmu, sehingga kau mengatakan hidup ini indah, hidup ini indah, kasih Tuhan ajaib, semuanya luar biasa, karena aliran sungai air kehidupan itu mengaliri hidupmu. Dan apa yang terjadi jikalau air kehidupan itu mengaliri hidup saudara? Maka di sana dikatakan di tepi sungai itu tumbuhlah pohon-pohon yang selalu hijau daun.
dan ia mengeluarkan buah yang dapat dinikmati oleh banyak orang, dan daunnya menyembuhkan banyak orang. Mari saya bacakan ayat yang terakhir di dalam ayat 12. Atau mari kita semua membuka dan membaca. Mari silakan. Yesaya 47 ayat 12. Sudah siap? Yesaya 47 ayat 12. Kita baca. 1, 2, 3. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Kita akan mengeluarkan buah, kita akan dipakai Tuhan. Dan buah yang kita keluarkan memberi hidup kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan. Bahkan daunnya digambarkan seperti daunnya menjadi obat, menyembuhkan jiwa-jiwa yang terluka, menyembuhkan hidup orang-orang yang tidak tahu jalan kebenaran. Saudara, dia menyediakan yang terbaik. Dia mau memakai saudara dan saya. Tidak ada satu yang dia anak tirikan. Tidak ada satu yang dia anak tirikan. Semua kita dapat menikmati aliran kehidupan surgawi itu dalam hidup kita. Semua kita dapat membawa aliran air hidup itu kepada yang lain. Semua kita dapat menjadi pohon yang mengeluarkan buah dan tidak berhenti berbuah. Semua kita dapat menjadi orang yang menyembuhkan jiwa-jiwa yang lain. Amin. Kita semua. Tetapi intinya, engkau membawa hidupmu ini kemana? Engkau membawa hidupmu ke pohon pengetahuan baik dan jalan, atau ke pohon kehidupan. Bawalah hidupmu kepada pohon kehidupan itu, sehingga engkau bukan seperti sekam yang diterbangkan. Engkau akan menjadi anaknya yang luar biasa. Dia akan memakai engkau. Engkau akan bertumbuh secara rohani. Engkau akan menjadi orang tua yang membimbing anaknya untuk mengikut Tuhan, setia kepada Tuhan. Engkau akan menjadi anak-anak yang kalau mempunyai orang tua belum kenal Tuhan, engkaulah yang dipakai Allah untuk membawa mereka kenal Tuhan. Engkau, setiap pribadi, direncanakan oleh Allah, disediakan oleh Allah rencana hidup yang mulia, yang menjadi berkat. Kalau engkau sekarang menyadari bahwa dirimu telah membawa hidupmu ke tempat yang tidak Tuhan inginkan, membawa hidupmu untuk akhirnya menjadi sekam yang diterbangkan angin, Tuhan tetap mengasihi dirimu. Sadar, datang kepada Tuhan, mohon Tuhan ampuni. Tuhan ampuni. Siapapun kita,
kalau kita datang kepada Tuhan, doa yang pasti dijawab saat itu juga adalah doa pertobatan. Saat engkau bertobat, engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Saat itu juga Tuhan mengampuni saudara. Amin. Jangan ada yang menjadi putus asa. Tetapi jangan ada yang berkata, wis meneai, besok saja saya akan setia kepada Tuhan. Sekarang tak nyenengno awak. Nah, saudara, kalau kita berkata begitu, kita sedang memberikan yang terburuk dalam hidup kita. Kesempatan adalah saat ini. Keputusan tidak perlu ditunda-tunda, karena Dia sangat mengasihimu. Marilah hidup dalam aliran sungai air kehidupan yang berasal dari mana, saudara? Dari rumah Allah. Dari saat kita bersama-sama seperti ini, disitulah sungai air kehidupan mengalir, sehingga engkau dapat berkata, satu hari di pelataran Tuhan lebih dari 1000 hari di tempat lain. Karena di situ engkau sedang dibawa untuk mencapai tujuan yang kekal, yang tak dapat dibeli dengan apapun. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan itu pun satu hari.
menyampaikan firman-Mu saat ini Bapa. Karena kami percaya kami adalah milik-Mu. Engkau mengasihi kami Tuhan, tapi ampuni kami segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Seringkali kami melakukan pelanggaran. Seringkali Tuhan kami tidak setia, tetapi kami yakin dan percaya Engkau tetap setia Tuhan. Engkau tetap mengasihi kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Ajar kami untuk setia kepada-Mu. Ajar kami untuk takut akan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah Engkau akan membawa kami kepada pohon kehidupan itu Tuhan, apabila kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus yang senantiasa memimpin dalam setiap langkah hidup kami. Kami akan belajar Tuhan untuk senantiasa menurut akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami akan masuk di dalam pohon kehidupan itu ya Tuhan, untuk menikmati kehidupan yang kekal yang Kau berikan bagi kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang senantiasa mengasihi kami. Engkau Allah yang senantiasa mengampuni setiap hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Apabila kami datang kepada-Mu bertobat, mengakui bahwa ada banyak pelanggaran, Engkau saat itu juga mengampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Berkati di dalam kehidupannya, berkati di dalam kekuatan kesehatannya Tuhan, memakai menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami semua yang mendengarkan, kami menerima berkat yang daripada surgawi. Dan biarlah firman-Mu pada siang hari ini Tuhan, kami boleh merenungkan siang dan malam, dan kami juga melakukan atas pimpinan Roh Kudus. Engkau mampukan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surga yang Bapa Surgawi sudah berikan kepada kita. Marilah kita pulang dengan kasih karunia anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang menyertai kita, yang memimpin kita, yang menguatkan kita, yang memberkati hidup kita, bahkan yang mengurangi kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah kita pulang bersama Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Ada beberapa